Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan perjalanan wirausaha inspiratif. Saya mengambil yaitu perjalanan sang Kolonel Sanders, yaitu beliau ini pendiri KFC. Kolonel Harlan David Sanders atau dikenal dengan nama Kolonel Sanders lahir pada 9 September 1890. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai pebisnis Amerika dan pendiri salah satu rumah cepat saji, Kentucky Fried Chicken atau biasa disebut KFC. Kolonel Sanders lahir dari pasangan Wilbur dan Margaret Ann. Beliau adalah sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah orang yang baik di lingkungan sosial dan bekerja di sebuah peternakan. Suatu saat ayahnya terjatuh dan mengalami patah tulang. Singkat cerita, ayah Kolonel Sanders bekerja sebagai tukang daging di Huntsville pada tahun 1895. Ayah Kolonel Sanders jatuh sakit dan meninggal. Ibunya bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga dengan bekerja di pabrik pengalengan tomat. Sanders sebagai anak paling tua harus menjaga dan memasak untuk adik-adiknya yang masih kecil. Berkat hal tersebut, Sanders menjadi ahli memasak roti, sayuran, dan daging. Pada usia 10 tahun, Sanders bekerja sebagai buruh tani di sebuah peternakan di Charlie Norris dan Henry Monk. Pada tahun 1902, Ibu Sanders menikah kembali dengan William Brodus dan pindah ke Greenwood, Indiana. Sanders sendiri tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayah tirinya. Pada tahun 1903, Sanders terpaksa harus keluar dari sekolah saat kelas 7 dan kembali bekerja di peternakan. Pada usia 13 tahun, beliau meninggalkan rumah dan bekerja sebagai tukang cat kereta kuda di Indianapolis. Pada usia 14 tahun, Sanders pindah ke selatan Indiana dan bekerja di lahan pertanian milik Sam Wilson. Setelah mendapatkan persetujuan dari ibunya, Sanders bersama pamannya menuju ke New Albany, Indiana pada tahun 1906. Pamannya bekerja di perusahaan trim dan Sanders dijadikan sebagai konduktor. Sanders tergabung di tentara Amerika Serikat pada tahun 1906 setelah memalsukan tanggal lahirnya. Beliau mendapat tugas di Kuba dan setahun kemudian diberhentikan secara hormat. Setelah diberhentikan dari tentara Amerika Serikat, Sanders pindah ke tempat tinggal pamannya di Sheffield, Alabama. Setelah itu, Sanders sempat berpindah-pindah tempat tinggal dan pekerjaan pada tahun 1909. Pada tahun 1909, Sanders bertemu dengan Josephine dan menikah. Tidak banyak perubahan signifikan dalam pekerjaan Sanders. Beliau sempat bekerja sebagai pemadam api di perusahaan kereta bermesin uap, peternakan, hingga agen asuransi. Pada tahun 1920, Sanders dan beberapa orang kawan mendirikan perusahaan kapal feri yang beroperasi di Sungai Ohio antara Jeffersonville dan Louisville. Bisnis kapal ferinya berkembang pesat dalam waktu relatif singkat. Sanders ditarik sebagai sekretaris di Kamar Dagang Columbus, Indiana. Ternyata Sanders merasa tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Sanders keluar dari bisnis patungan tersebut dan menggunakan uangnya untuk membuat perusahaan lampu asetilin. Bisnis lampu asetilin tersebut tidak berhasil sukses karena kalah dengan lampu elektrik.
Finansialku juga punya video. Sanders pindah ke Winchester, Kentucky dan bekerja sebagai salesman untuk Michelin Tire Company. Beliau kehilangan pekerjaannya pada tahun 1924 ketika Michelin menutup pabrik New Jersey. Pada tahun 1924, Sanders bertemu dengan manajer Standard Oil of Kentucky. Sang manajer meminta Sanders untuk menjalankan stasiun layanan di Nicholasville pada tahun 1930. Stasiun ditutup akibat depresi ekonomi yang parah. Pada tahun 1930, Shell Oil Company menawarkan kesepakatan dengan Sanders untuk menjalankan bisnis di stasiun pompa bensin di North Corbin, Kentucky. Mereka menawarkan dengan konsep bagi hasil dengan Sanders. Singkat cerita, Sanders mulai menawarkan masakan ayam goreng dan makanan lainnya seperti ham dan steak. Sanders sempat diberi penghargaan sebagai kolonel Kentucky pada tahun 1935 oleh Gubernur Kentucky Ruby Lafon. Popularitas lokalnya tumbuh, dan pada tahun 1939 kritikus makanan Duncan Hines mengunjungi restoran Sanders. Nama restoran Sanders masuk dalam Adventures in Good Eating dan panduan restoran di seluruh Amerika Serikat. Pada Juli 1939, Sanders membeli sebuah hotel untuk dijadikan rumah makan. Sayangnya pada bulan November 1939, tempat tersebut mengalami kebakaran. Oleh sebab itu, Sanders harus membangun kembali rumah makannya dengan jumlah kursi yang makin banyak. Pada tahun 1940, Kolonel Sanders telah berhasil menyelesaikan resep rahasianya untuk menggoreng ayam. Pada Desember 1942, terjadi Perang Dunia Kedua dan terjadi kekacauan. Sanders sempat menutup rumah makannya dan beberapa kali pindah pekerjaan di bidang resto dan rumah makan. Kolonel Sanders sempat mengalami titik nadir dalam hidupnya ketika beliau harus berpisah dengan istrinya. Pada usia menjelang 60 tahunan, beliau kembali membangun rumah makan dan menawarkan resep rahasianya untuk diwaralabakan. Setelah menjalani perjalanan yang panjang dan banyak penolakan, pada tahun 1952, Kolonel Sanders berhasil menjual pertama kali warabala Kentucky Fried Chicken kepada PT Harman dari Salt Lake, Utah. Konsep bisnis warabala KFC berhasil dan dijual pada tahun 1964. Di usia 75 tahun, bisnis KFC menjadi salah satu restoran dengan pertumbuhan cabang yang sangat banyak. KFC ditawar oleh seorang pengusaha dengan harga 2 juta US dollar. Pelajaran dari kisah sukses Kolonel Sanders, pendiri KFC. Banyak hal yang bisa diambil dari kisah beliau karena dari kisah hidupnya yang sangat memprihatinkan kala itu, dan dia sempat melakukan banyak pekerjaan sampai usahanya rumah makannya itu kebakaran, dan beliau juga sampai pernah menawarkan resep-resep rahasianya kepada warung-warung atau tempat makan, tetapi karena penolakan sehingga dia mampu untuk berdiri kembali dan meraih kesuksesan. Sampai sekarang kita kenal KFC itu sangat disukai oleh masyarakat, dan bukan hanya di Amerika saja tetapi bahkan beberapa negara termasuk Indonesia. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Masih banyak perjalanan hidup beliau, tapi kita bisa lihat referensi di Google di riwayat hidupnya. Baik, saya akhiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.